Selamat pagi, Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Dengan penuh sukacita kita kembali bersama dalam renungan pagi Kemi Kanaan Medan Selatan di hari ini, di hari Kamis 7 Mei 2026. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami, yang menganugerahkan hari baru bagi kami. Kembali memulai hari baru ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami setiap pribadi. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat 5 sampai ayat 22. Jemaat Tuhan, saya fokus hanya di ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Amin. Saya memberi tema firman Tuhan, menerima kemurahan hati Tuhan. Menerima kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, pernahkah kita merasa menjadi satu-satunya orang yang mencoba hidup benar di lingkungan yang penuh dengan kekacauan? Mungkin kita akan merasa aneh karena jujur saat orang lain curang, atau hidup mengasihi saat orang lain penuh dengan kebencian. Jemaat Tuhan, Nats hari ini berkisah tentang Nuh, seorang laki-laki yang dipanggil Allah dalam situasi yang sangat kelam, dalam kondisi dunia yang sangat kelam. Melalui kisah ini, mari kita belajar bagaimana merespon hati Tuhan dan hidup berbeda dengan dunia. Jemaat yang diberkati Tuhan, tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Kata tetapi di sini adalah sebuah interupsi ilahi. Di saat dunia dipenuhi dengan kata hukuman, Tuhan tanda petik menyelipkan kata penyelamatan. Hari ini kita belajar bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja di dalam hidup Nuh, dan bagaimana hal itu sesungguhnya sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Di tengah badai murka, kegelapan moral, keputusasaan, Allah sesungguhnya melihat bagaimana upaya, bagaimana rencana pernah merancang untuk memusnahkan bumi. Tiba-tiba muncul sebuah kalimat yang menjadi titik balik sejarah umat manusia. Tetapi Nuh, kata tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, ada dua kebenaran penting tentang mendapat kemurahan hati Tuhan. Bahwa sesungguhnya kemurahan atau kasih karunia Allah adalah inisiatif Allah sendiri, bukan usaha manusia. Seringkali kita membaca urutan Alkitab ini, kita berpikir bahwa Nuh diselamatkan karena dia adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat saleh, orang yang dikenal dengan kesalehannya. Namun kalau kita perhatikan di ayat 8, Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Lalu selanjutnya di ayat 9 dikatakan, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan dia bergaul erat dengan Allah. Jadi yang pertama adalah Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Lalu ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Jadi artinya urutannya sangat jelas. Nuh tidak mendapat kasih karunia, kemurahan hati Tuhan karena dia hidup benar, bukan itu. Tetapi sebaliknya, Nuh bisa hidup benar, tidak bercela karena dia terlebih dahulu telah menerima kasih atau kemurahan hati Tuhan. Jadi kemurahan hati Tuhan adalah sebuah anugerah, pemberian dari Allah kepada setiap orang yang sebenarnya layak untuk menerimanya, termasuk saya dan seluruh jemaat. Yang kedua, jemaat Tuhan, kemurahan hati Tuhan
Itulah yang membedakan kita dari dunia. Di tengah jutaan miliaran orang yang hidup menuruti hawa nafsu, hanya Nuh yang keluarganya yang dapat diselamatkan. Jadi kasih karunia Allah bertindak sebagai pembatas. Ketika dunia terseret arus dosa menuju kebinasaan, kasih karunia memampukan Nuh untuk berdiri tegak, melawan arus, dan tetap setia kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana kita merespon firman Tuhan pada hari ini? Kita diajak untuk merespon bagaimana seperti Nuh mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Allah di tengah dunia yang mengabaikan Allah. Nuh taat tanpa pakai tapi. Nuh taat tanpa pakai tapi. Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera di atas gunung, sebuah perintah yang secara logika manusia saat ini sangat tidak masuk akal, sangat konyol. Tetapi Nuh taat tanpa pakai tapi. Mari dua hal kita belajar lewat firman. Yang pertama, dunia hari ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Nuh. Kejahatan, mementingkan diri sendiri, kemerosotan moral di sekeliling kita. Sangat mudah merasa putus asa, ikut terseret arus. Tapi hari ini kita belajar, kasih karunia yang sama yang menopang Nuh juga tersedia bagi saya dan seluruh jemaat. Yang kedua, kita belajar sesungguhnya yang membedakan kita dengan dunia ini adalah kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati Tuhan yang telah kita terima, marilah kita respon untuk membedakan kita dengan dunia ini. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau. Biarlah kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk terus melangkah dalam ketaatan iman setiap hari. Di dunia kerja kami, di dunia bisnis kami, apapun profesi kami. Beri kami kekuatan untuk tetap taat. Bapa yang baik, segala aktivitas satu hari ini kami serahkan kepadamu. Berkenanlah Engkau memimpin dan memberkati, supaya setiap yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan Kau buat berhasil. Seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada hari ini, biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Anak-anak kami dalam setiap jenjang pendidikannya, masa depannya, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, seluruh anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati mereka. Pagi ini juga kami menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, yang dalam proses pemulihannya. Kami terus bawa kepadamu Tuhan. Proses pemulihan Inang Hinsa, Buru Tambunan, Opung Sipra, Buru Panggabian, Inang Opung Kevin, Buru Hutauruk, Amang Arifin Nababan, bahkan jemaat-Mu yang lain yang dalam kelemahan tubuh siapapun mereka. Kami mohon belas kasih-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau yang telah mendengar doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.